Halo warga Kristus dan Shalom. Pernahkah Anda merasa seperti bagian dari sebuah kelompok tapi tidak benar-benar memahami mengapa? Pernahkah Anda merayakan tradisi agama tanpa benar-benar mendalami maknanya? Atau Anda sering beribadah hanya karena kebiasaan atau tanggung jawab? Jika ya, maka video ini mungkin akan membuka mata Anda. Namun sebelum pembahasan, jangan lupa di-subscribe dan tekan notifikasi loncengnya agar mendapat info video terbaru dari kami. Oke? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak dari kita mengidentifikasi diri sebagai orang Kristen. Kita merayakan Natal, menghadiri kebaktian, dan bahkan mungkin menjadi bagian dari komunitas gereja. Tapi seberapa dalam sebenarnya iman kita? Apakah kita hanya sekedar mengikuti arus, atau ada sesuatu yang lebih mendalam di balik keyakinan kita? Lalu apa itu Kristen kultural? Mengapa konsep ini begitu menarik untuk dibahas? Dan bagaimana hal ini bisa mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Ada begitu banyak aliran Kristen yang sesat. Beberapa di antaranya kami pernah membahasnya. Linknya kami taruh di deskripsi. Montek. Allahu Akbar, Yesus Kristus. Konsep Kristen kultural. Kristen kultural adalah agama yang secara dangkal mengidentifikasi dirinya sebagai kekristenan, tetapi tidak benar-benar menganut iman tersebut. Seorang Kristen kultural adalah penganut agama nominal. Ia menyandang label Kristen, tetapi label tersebut lebih berkaitan dengan latar belakang dan pendidikan keluarganya, daripada keyakinan pribadi bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekristenan kultural lebih bersifat sosial daripada spiritual. Seorang Kristen kultural mengidentifikasi dirinya dengan aspek-aspek tertentu dari kekristenan, seperti perbuatan baik Yesus, tetapi menolak aspek-aspek spiritual yang dibutuhkan untuk menjadi seorang Kristen yang didefinisikan secara alkitabiah. Beberapa orang menganggap diri mereka Kristen karena latar belakang keluarga, pengalaman pribadi, negara tempat tinggal, atau lingkungan sosial. Yang lain mengidentifikasi diri sebagai Kristen sebagai cara untuk menyatakan afiliasi agama. Di negara-negara bebas, Injil seringkali disajikan sebagai tambahan yang tidak mahal bagi kehidupan seseorang. Cukup tambahkan pergi ke gereja sebagai hobi Anda, tambahkan pemberian amal ke daftar perbuatan baik Anda, atau tambahkan salib di mantel Anda. Dengan cara ini, banyak orang menjalani gerakan menerima Yesus tanpa menyerahkan diri kepada ketuhanannya. Orang-orang ini tidak tinggal di dalam Kristus, adalah orang Kristen kultural. Mereka adalah ranting-ranting yang tergantung pada pokok anggur yang benar, tetapi tidak memiliki keterikatan yang sejati. Yohanes 15 ayat 1-8. Love each other. Berikut ini adalah beberapa tanda seseorang menjadi Kristen kultural dan bahayanya menurut Alkitab. Pertama, menyangkal inspirasi Alkitab atau bagian-bagian dari Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 2 Petrus 1 ayat 21. Kedua, mengabaikan atau meremehkan pertobatan sejati sebagai langkah pertama menuju mengenal Tuhan. Matius 4 ayat 17 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Ketiga, berfokus pada kasih dan menerima Yesus dengan mengabaikan ajarannya tentang neraka, taat, dan pengorbanan diri. Matius 4 ayat 17 dan Markus 9 ayat 43. Keempat, menoleransi atau bahkan merayakan dosa yang terus berkelanjutan sambil mengaku mengenal Tuhan. Roma 1 ayat 32, 1 Korintus 5 ayat 1-2, dan 1 Yohanes 3 ayat 9-10. Kelima, mendefinisikan ulang kebenaran Alkitab untuk mengakomodasi budaya. Bilangan 23 ayat 19 dan Maleakhi 3 ayat 6. 6. Memahami Yesus sebagai pembaruan sosial, bukan Tuhan yang menjadi korban untuk dosa kita. Matius 10 ayat 34 dan Markus 14 ayat 7. Ketujuh, mengklaim janji-janji Tuhan sambil mengabaikan persyaratan yang disertakan di dalamnya. Mazmur 50 ayat 16 dan Yeremia 18 ayat 10. Kedelapan, menyangkal atau meremehkan pernyataan Yesus bahwa Dia adalah satu-satunya jalan menuju Allah. Yohanes 3 ayat 15-18. 9.
melakukan cukup banyak kegiatan untuk memperoleh rasa sejahtera tanpa pengabdian sejati kepada Yesus. Galatia 5 ayat 16-17 dan Roma 8 ayat 9. 10. Berbicara banyak tentang Tuhan dalam pengertian umum, tetapi sangat sedikit tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Don't you want your last minute instructions? Ada beberapa faktor seseorang menjadi Kristen kultural. Faktor internal. Kurangnya pemahaman mendalam tentang ajaran. Seseorang mungkin hanya mengenal sebagian kecil dari ajaran Kristen, sehingga imannya lebih bersifat permukaan dan kurang dipahami pada pemahaman yang mendalam tentang Alkitab. Kurangnya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tanpa pengalaman pribadi yang kuat dengan Tuhan, iman seseorang dapat menjadi lebih bersifat formal dan kurang bermakna. Prioritas hidup yang berbeda. Ketika seseorang lebih mengutamakan hal-hal duniawi, seperti karir, hubungan, atau kesenangan, imannya dapat menjadi kurang penting dan lebih bersifat formalitas. Krisis iman, peristiwa traumatis, atau pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab, dapat menggoyahkan iman seseorang dan membuatnya menjadi lebih bersifat pasif dalam beragama. Faktor eksternal, lingkungan keluarga. Jika lingkungan keluarga tidak memberikan contoh yang baik dalam memahami iman Kristen, anak-anak mungkin akan tumbuh dengan pemahaman yang terbatas tentang agama. Lingkungan sosial, tekanan dari teman sebaya atau masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan perbuatan seseorang mengadopsi perilaku yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Budaya populer yang seringkali menonjolkan hedonisme dan materialisme dapat mempengaruhi nilai-nilai prioritas seseorang sehingga imannya menjadi kurang relevan. Gereja yang kurang memberdayakan. Jika gereja tidak menyediakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan rohani dan tidak memberikan pengajaran yang relevan, anggota jemaat dapat menjadi pasif dan kurang terlibat dalam anggota gereja. Bagaimana cara mengatasi Kristen kultural? Ada beberapa cara untuk keluar dari Kristen kultural. Pertama, membangun hubungan dengan mereka. Menjadi seorang teman yang tulus dan saling percaya, dan hindari menghakimi mereka. Kedua, bukan ruang diskusi untuk mereka bertanya, dan membantu mereka dengan menjawab relevan sesuai dengan doktrin kekristenan yang benar dan berdasarkan Alkitab. Ketiga, berikan mereka contoh yang baik melalui kehidupan Anda sebagai pengikut Kristus. Keempat, undang mereka dalam partisipasi kegiatan gereja. Berikan mereka pelayanan dan tanggung jawab yang sederhana dalam berbagai event gereja. Dan kelima, berdoalah untuk mereka setiap saat dan bersabarlah tunggu waktu Tuhan. Terima kasih atas kemurahan hati Anda. Dukungan donasi Anda melalui Saweria di link deskripsi agar kami dapat terus berkarya dan menyebarkan pesan Kristus. Jesus bless. Ini parah nih. Penting untuk diingat, setiap orang memiliki perjalanan iman yang unik. Tugas kita adalah menemani mereka dalam perjalanan iman mereka, bukan memaksakan pandangan kita. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Kristen kultural. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati dan keep on fire.